warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di channel Media PAI, Media Belajar Pendidikan Agama Islam. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia dan juga bersemangat, terutama semangat untuk belajar. Hari ini dalam situasi seperti ini kita belum bisa belajar secara tatap muka, maka kita manfaatkan berbagai media yang ada. Ini semangat belajar ini perlu kita jaga terus, karena Allah itu akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Jadi kita tetap harus bersemangat, dan semangat ini juga penting juga untuk menjaga kesehatan kita. Baik, sebagai seorang muslim, sahabat semuanya, kita perlu untuk mempelajari yang namanya sebuah sejarah ya, terutama sejarah para nabi dan juga sejarah tentang perkembangan dakwahnya. Dan kita hari ini akan belajar tentang dakwah pada masa permulaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, mari kita mulai. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah. Dan berikut ini saya tampilkan sebuah peta Asia. Kita akan melihat posisinya kota Mekah itu di mana dibandingkan dengan negara kita. Nah, ini adalah yang titik merah, ini adalah posisi kota Mekah. Dan kita di Indonesia ya petanya, gambarnya di sini Indonesia. Nah, ini cukup jauh jarak kita antara Mekah dan Indonesia, dan kita tepatnya di Jawa. Ini kalau yang terbiasa, kalau yang sudah naik haji atau umroh, biasanya 9 jam perjalanan naik pesawat ya. Sekarang coba kalian jawab, kota Mekah itu sekarang menjadi bagian dari negara mana? Jadi kalau kalian tahu, silakan tulis di kolom komentar. Kota Mekah sekarang ini menjadi bagian dari negara mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan mengamati ilustrasi tentang kehidupan kota Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kehidupan yang sudah 1400 tahun yang lalu ya, tentunya sudah sangat berbeda sekali dengan kondisi yang sekarang. Ya, baik, mari kita lihat ilustrasinya. Ya, jadi kondisi Mekah pada waktu itu seperti ini kondisi geografisnya. Di sekitarnya ada bukit-bukit yang tandus tapi ya tidak subur dan banyak padang pasirnya. Jadi sangat berbeda dengan kondisi kita di Indonesia yang tanahnya yang subur dan hijau. Tapi meskipun demikian, di Indonesia juga masih banyak kemiskinan ya, meskipun tanahnya subur. Nah, ini adalah gambaran kehidupan waktu itu. Jadi Mekah itu sudah menjadi kota yang ramai dan banyak dikunjungi karena sudah ada Ka'bah. Ka'bah ini yang sudah dibangun sejak sebelum Nabi Muhammad, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, ini ada hewan kurban ya, hewan waktu itu juga ada kurban, tapi kurbannya dipersembahkan untuk berhala. Ini ada berhala-berhala yang mendapatkan pengorbanan dari masyarakat ya. Waktu itu di Mekah, di Ka'bah itu banyak berhala yang disimpan di dalam Ka'bah. Dan cara berpakaian mereka juga seperti ini, khas orang-orang Arab. Maka sudah menjadi pusat perdagangan. Itu. Nah, ini banyak sekali orang yang berdagang di kota Mekah karena tanahnya tandus. Jadi mereka banyak yang berdagang. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan jual beli ya. Jual beli sudah ada sejak zaman itu.
Ini orang yang memayungi adalah budak ini ya, atau hamba saya. Nah, ini budak ini orang yang dimiliki oleh tuannya dan biasanya didapatkan melalui peperangan. Kalau orang waktu itu kalau kalah perang ya jadi budak. Dan budak ini bisa dijual belikan. Ini juga salah satu contoh kegiatan jual beli yang sudah ada pada masa waktu itu. Dan Mekah ini juga menjadi transit perdagangan antara orang-orang Yaman ya waktu itu. Dan waktu itu juga sudah ada dukun ya, waktu itu dukun juga ada pada waktu zaman Nabi itu. Dukun yang meramal sudah ada sejak zaman waktu itu. Dan mereka memuja berhala-berhala yang diberi nama dengan orang-orang yang soleh terdahulu. Nah, jadi itu sekitar ilustrasi kehidupan kota Mekah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali pada usia yang 40 tahun. Jadi sudah 40 tahun beliau baru menerima wahyu, yaitu ketika merenung di Gua Hira. Kemudian turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 melalui malaikat Jibril. Guanya tidak besar, hanya gua kecil yang cukup untuk merenung dan menyendiri, ya, menghindari dari hiruk-pikuknya kemaksiatan yang ada di kota Mekah. Ini guanya tidak terlalu jauh dari Mekah ya. Ketika merenung di sini, maka beliau dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayatnya yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang diantara kalian yang sudah hafal surah Al-Alaq, ya, saya ucapkan selamat bagi yang sudah hafal surah Al-Alaq 1 sampai 5. Surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka beliau resmi menjadi seorang rasul yang bertugas untuk menyampaikan ayat-ayat dari Allah. Nah, pada awalnya Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya secara sembunyi-sembunyi pada keluarganya, kemudian juga para sahabatnya yang terdekat. Jadi tidak langsung terang-terangan, hanya kepada beberapa orang saja. Ini untuk menghindari konflik secara fisik dengan orang-orang Mekah pada waktu itu. Setelah dakwah dari keluarga, kemudian dari beberapa sahabat, maka ada beberapa orang yang mau masuk Islam dan mengikuti ajaran dari beliau. Dan mereka biasanya berkumpul di rumah salah satu sahabat, yaitu Arqam bin Arqam. Nah, orang-orang yang awal mula masuk Islam ini disebut namanya dengan as-sabiqunal awwalun. Sekali lagi, as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, berikut ini daftarnya, yaitu yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, ini istri beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, ini sahabat beliau. Kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amir bin Fuhairah, Ammar bin Yasir, Syuhaib bin Sinan.
Kemudian ada juga beberapa budak ya atau hamba saya yang sudah kita gambarkan tadi. Ada Bilal bin Rabah, keluarga Yasir, Habab bin Aras. Dan kebanyakan waktu itu adalah orang-orang yang lemah dan sahaya atau budak. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada keluarga dan para sahabatnya. Kemudian ada beberapa orang yang bersedia masuk Islam. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan ya, setelah turunnya wahyu surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad kemudian ke Bukit Sofa ya, ke Bukit Sofa untuk menyampaikan ajarannya, mengumpulkan kerabatnya dan orang-orang Mekah untuk menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah untuk memberikan peringatan. Nah, ketika beliau menyampaikan ini di depan kerabat dan orang-orang Mekah, maka mulailah ada penentangan. Yang pertama kali yang menentang paling keras adalah kerabat beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad berdakwah di Bukit Sofa menyampaikan seruannya, maka Abu Lahab ini mendoakan kecelakaan kepada Nabi Muhammad. Maka ketika Abu Lahab berkata demikian, Allah yang memberikan balasan dengan menurunkan surah Al-Lahab. Mari kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal haqab fi jidha hablum min masad. Nah, sekilas arti dari Al-Lahab ini, Al-Lahab ini adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi surah Al-Lahab ini turunnya adalah ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah di Bukit Sofa, kemudian ada penentangan dari Abu Lahab, paman beliau sendiri. Nah, demikianlah video tentang sekilas tentang awal mula perjuangan Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu selama 3 tahun kepada kerabat dan sahabatnya. Setelah mendapatkan beberapa pengikut, kemudian beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ketika secara terang-terangan ini, beliau mulai mendapatkan penentangan dari orang kafir Quraisy. Dan tadi yang sudah sebutkan adalah yang paling keras adalah Abu Lahab. Baik, demikian tadi belajar kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah Nabi Muhammad dan kita bisa menjadi seorang yang muslim yang baik. Baik, jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.